Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan founder dari SD Tahfiz dan Bahasa Habibiyah Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Muhammad Habibi MPD. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat baik. Masya Semoga Allah. pun juga demikian sehat Bu ya. Amin, sama-sama. Masya Allah, ini sekolah bertaraf dunia dan akhirat. Jadi gimana Pak Ustadz, bisa dijelaskan apa itu SD Tahfiz dan Bahasa Habibiyah Muhammad? Silakan. Baik Ibu, terima kasih. SD Tahfiz dan Bahasa Habibiyah Muhammad, kita ambil tagline-nya itu sekolah bertaraf dunia akhirat. Masya Allah. Kenapa demikian? Teringat sabda firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Bahwa manusia itu bisa diangkat oleh Allah derajatnya itu dengan tadi iman dan ilmu. Dikatakan lagi bahwa kalau kita ingin bisa bagja atau bahagia dunia akhirat, harapan kita semua tentunya kan, bahwa ternyata rumusannya itu adalah ilmu. Iya. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bagja, ingin bahagia dunianya, maka harus bisa menguasai ilmu dunia. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa ingin bahagia akhiratnya, maka harus punya ilmu akhiratnya. Dan kalau pingin dua-duanya bagaimana? Ya tentunya dua-duanya harus punya bekal ilmu dunia dan ilmu akhirat. Maka kita ingin SD Tahfiz dan Bahasa ini sebagai embrio, sebagai tempat pembelajaran, didikan bagi kader-kader bangsa masa yang akan datang. Kita betul-betul didik dari semenjak dini. Makanya kita target capaiannya itu bukan hanya sebatas nilai saja. Angka di rapor dapat 90, dapat 80 atau BBAA gitu. Jadi kita betul-betul tekankan dari awal semenjak dini bahwa anak-anak apa yang harus kita kenalkan? Yang pertama harus kita kenalkan dengan Tuhannya dulu. Allah Subhanahu wa taala. Kita latih betul, betul. Tauhidnya kita latih betul dengan melaksanakan, tentunya diikuti dengan melaksanakan perintahnya, dengan melaksanakan sholat, mengenal kitabnya yaitu Al-Quran, bahkan menjadi standar kenaikan kelulusan dan standar kenaikan kelas. Kelas 1 aja kalau di SD Tahfiz dan Bahasa itu, satu, mereka sebagai syarat kenaikan kelas, sholat 5 waktunya harus terreport dengan baik. Jadi mereka harus melaksanakan sholat 5 waktu. Berarti kita kerjasama dengan orang tua ya? Betul, kerjasama di orang tua. Itu salah satu kelebihannya. Sebenarnya SD Tahfiz dan Bahasa ini adalah pesantren. Pesantren kekinian. Yang kalau pesantren untuk anak SD itu kan sangat sulit sekali kita cari. Ya karena susah. Iya. Tapi kalau untuk SMP, SMA banyak kan? Sepertinya di Jakarta aku belum ada tahu ya untuk pesantren kelas SD, pesantren yang menginap. Susah. Iya. Memang kalau susah. di Surabaya apa mungkin daerah ada, masih jarang. Ada, tapi ada. Karena memang kita di living cost-nya susah dan memang luar biasa. Anak-anak kan. Iya. Maka dari itu kita libatkan rumah. Benar. Kita menggunakan sistem integrated antara sekolah dan rumah. Jadi orang tua harus menjadi guru, menjadi pembimbing di rumahnya ketika anak-anak pulang ke rumah. Jadi rumah menjadi pesantren, menjadi madrasah buat anak-anak ketika di rumah. Sehingga lingkungannya akan menjadi sama antara sekolah dan rumah. Iya benar, itu yang optimal ya. Betul. Bayangkan kalau sekarang anak-anak di sekolah mereka belajar, diajarkan akhlak, diajarkan adab, dan sebagai pulang ke rumah mereka ketemu dengan berbagai macam kehidupan yang bebas main HP seenaknya, nonton TV, berbicara kasar dan sebagainya. Jadi mereka menemukan dua lingkungan yang berbeda antara rumah dan sekolah. Sehingga untuk sinkronnya susah. Nah, kami mencoba untuk bagaimana di rumah dijadikan sebagai pesantren sekaligus pendidikan tarbiyatul ula buat anak-anaknya, orang tua ikut adil. Gitu. Karena kami berpikir bahwa keberhasilan anak itu ya orang tua. Benar. Karena sinyalnya, magnetnya, frekuensinya itu lebih besar orang tua, doanya dikabulkan daripada kita. Daripada gurunya juga. Dengan orang tua ada istilahnya, ada tugas untuk melihat anak-anak murojaah dan apa. Jadi orang tua jadi termotivasi juga. Betul. Kan tidak. Betul. Rata-rata
orang tua kan sibuk Betul. atau bagaimana, Iya. jadinya malah termotivasi, Termotivasi. Harus. Makanya anak-anak di kami di Tahfidz dan Bahasa namanya kan SD Tahfidz dan Bahasa. Betul-betul kita utamakan Quran. Yang kedua bahasa asing. Bahasa asing itu tidak tanggung-tanggung. Kalau biasanya orang lain hanya bahasa Inggris, kita itu ada 3 bahasa asing. Masya Bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Waduh, Itu sebagai tantangan, sebagai jawaban tantangan masa depan. Bahwa anak-anak kita harapan SD sudah ada Mandarin. Betul, sudah ya? ada Mandarin. Waduh, Nanti bisa Masya Allah. dilihat, nanti akan ada penampilan bagaimana anak-anak bisa berkolaborasi menggunakan bahasa Mandarin. Anak-anak datang nih ya? Iya, nanti ada di kita sini bisa ya? ditampilkan Oke. itu. Selain itu juga anak-anak belajar Quran itu bukan hanya sebatas menghafal, bisa baca Quran, tapi kita ajarkan betul-betul kaidah-kaidah bacaan yang baik dan benar dengan seni baca Qurannya dan lain sebagainya. Itu sebagai nilai plus, nilai tambah buat anak-anak bisa memudahkan syiar di masyarakat. Ada acara Ramadan, peringatan apa mereka bisa tampil, pernikahan, mereka bisa sumbang syiar dengan bacaan seni baca Qur'annya dan sebagainya. Sehingga di masyarakat ternyata mendidik anak itu mudah asal ada lingkungan yang baik. Sekolah bisa bekerja sama dengan rumah pun demikian. Benar. Intinya demikian. Makanya Lingkungan harapan kami penting. SD Tahfidz dan Bahasa menjadi jawaban Kegalauan. kegalauan orang tua Zaman yang anak-anak sekarang ini iya. kelas 3, kelas 4 susah diatur. Benar. Jangankan untuk sholat, bangun jam 6, jam 5 itu sudah. Kami ajarkan dari kelas 1 anak-anak wajib sholat subuh. Masuk ke kelas 2 itu anak-anak sudah harus tahajud. Jadi kelas kami itu 24 jam. Jadi bukan dari pagi sampai itu 24 jam. Makanya kami masuknya jam kelas 9 2 pagi. sudah tahajud, Masya Tahajud. Allah. Makanya kami masuknya jam 9 pagi, Bu. Jam 9 pagi, bukan jam 7. Oh. Kalau pada umumnya kan jam 7 masuk. Oh begitu. Begitu. Kita masuk jam 9. Kenapa? Karena kelas kita sudah dimulai dari jam 3:30, 4. Mereka tahajud, Ya, ada sudah kelas tahajud, ya. menghafal Quran, kelas Murojaah. murojaah yang itu dampingi oleh orang tua. Masya Allah. Itu harapan kami bisa tadi itu menjawab tantangan bahwa anak-anak yang dibutuhkan bukan hanya belajar di kepala saja, tapi juga anak-anak butuh dibimbing dan diarahkan pendidikan jiwa dan ruhnya. Secara zahir anak-anak belajar, secara batin kita juga harus ikhtiarkan anak dengan doa orang tua, dengan doa guru, dan juga mereka perilaku ibadahnya supaya semuanya betul-betul menggapai ridho Allah. Bahkan kita ada slogan atau Mars SD Tahfidz. Mars SD Tahfidz gini. Oh ayah bunda doakan kami belajar menjadi penghafal Quran, cita-citaku di sekolah dasar Tahfidz dan Bahasa, jadi anak kebanggaan ayah dan bunda. Ikhlaskan kami berjuang di jalan Allah, menghabiskan hari-hari bersama Quran, mengamalkan apa yang difirmankan Allah, meneladani akhlak Nabi Muhammad. Salam hormat untuk guru kami, mengajari dengan penuh cinta, menunjukkan kami arah jalan, menggapai ridho ilahi. Tentunya untuk mengenal Allah, untuk bisa menjadi makhluk yang tadi itu mengabdi, bisa beradab sopan santun yang baik kepada sesama. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing terus sama Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita jadikan anak yang soleh, harapan kita. Insya Allah, amin. Dan tentunya terima kasih sudah diundang di sini.